Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Dan sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita menaikkan pujian berikut ini. Saudara dikasih Tuhan, pujian tadi adalah satu lagu yang digubah berdasarkan salah satu bagian Alkitab yang barangkali paling populer ya di dunia ini ya, yaitu dari Mazmur 23, Mazmur tentang gembala yang baik. Mazmur yang menjadi kecintaan banyak orang, digubah menjadi lagu, banyak sekali lagu yang digubah dari Mazmur 23 ini, digubah menjadi puisi, dibuat dalam berbagai bentuk lukisan, gambaran tentang Tuhan, gembala yang baik itu. Nah, saya yakin saudara pasti sudah cukup akrab dengan Mazmur ini, bahkan mungkin hafal di luar kepala. Tapi saya mau mengajak kita untuk kembali membacanya ya. Mari kita baca Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sungguh mazmur yang begitu indah, saudara, yang benar-benar membawa kesejukan, ketenangan, yang tidak heran mazmur ini menjadi favorit banyak orang. Anda bisa membacanya di saat Anda sedang gembira, bisa juga membaca di saat Anda mungkin sedang sedih dan bergumul, ya. Tapi ada satu yang menarik dari mazmur ini yang saya baru sadari belakangan, yaitu bahwa ada satu ayat yang menjadi semacam turning point, ya, titik balik dari keseluruhan mazmur ini. Kalau kita perhatikan, mazmur ini dibuka dengan sesuatu yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke arah yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, tiba-tiba ayat keempat dari mazmur ini berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, waktu saya membaca ayat ini, saya mulai berpikir, saudara, kalau memang Tuhan ini adalah gembala yang baik, Anda bisa bayangkan juga yang dimaksud di sini gereja kemudian memahami gembala yang baik itu juga sebagai Tuhan Yesus, karena nanti di Injil Yohanes Tuhan Yesus mengatakan bahwa ialah gembala yang benar, ya, gembala yang baik. Kalau memang sungguh Tuhan adalah gembala yang baik, kok bisa-bisanya ya sang domba itu, sang pemazmur, sang pendomba harus berjalan dalam lembah kekelaman? Dalam teks berbahasa Inggris dari ayat 4 ini, kata lembah kekelaman itu biasanya diterjemahkan menjadi Valley of the Shadow of Death, ya, lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Dan saya membayangkannya sebagai sesuatu yang amat menyeramkan, ya. Saya ingat waktu saya masih sekolah minggu, masih kecil, mungkin jauh lebih kecil dari anak saya sekarang, dari si Sergio sekarang masih SD. Saya suka membaca komik yang diangkat dari cerita Alkitab, ya. Tapi ada juga satu komik, serial komik yang diangkat dari sebuah buku kalangan seorang penulis bernama John Bunyan, yang judulnya The Pilgrim Progress, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya terjemahkan menjadi Perjalanan Sang Musafir, yang sebetulnya ini merupakan semacam penggambaran perjalanan kehidupan seorang percaya. Nah, satu hari sang musafir ini digambarkan harus berjalan tadi, ya, melewati lembah bayang-bayang kematian, dan gambarannya itu memang sangat mengerikan, saudara. Seperti satu jalan setapak yang kecil, pas hanya untuk satu orang, dan di sebelah satu sisi itu adalah lautan lahar atau lava yang panas menggelegak. Di satu sisi lain adalah jurang yang dalam, di mana digambarkan di buku itu di dasarnya banyak tengkorak orang yang jatuh dan kemudian mati. Saya kalau membaca istilah lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman itu yang selalu ada di kepala saya, dan saya tidak habis pikir kenapa kok sang gembala yang baik itu tega membiarkan dombanya harus berjalan di situ. Padahal sebelumnya dikatakan dia menuntun mereka ke padang yang berumput hijau, berair tenang, begitu aman, damai, di jalan kebenaran. Tiba-tiba domba itu ada di lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut itu. Kok tega? Nah, saya jadi bertanya-tanya, apa benar
Dia itu adalah gembala yang baik. Masa kan gembala yang baik membiarkan dombanya berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang kematian. Tapi saya kemudian jadi merenung, saudara. Saya mencoba memikirkan dan membayangkan seorang gembala dan kawanan dombanya. Dan kemudian kesimpulan saya adalah memang dalam perjalanan hidup atau dalam kehidupan sang domba, karena ada waktu-waktu di mana dia harus berjalan melewati maut dan bahaya itu. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang mengenal, memanggil setiap dombanya dengan namanya satu-satu. Tapi toh gembala itu tidak bisa selamanya membiarkan dombanya ada dalam kandang yang aman. Satu waktu mereka harus dikeluarkan dari kandang, dibiarkan berjalan di padang rumput. Resikonya mungkin hilang, mungkin diterkam binatang buas. Itulah yang terjadi. Namun sang gembala akan ada di situ bersama dengan dombanya. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan inilah mungkin yang terjadi dengan kehidupan kita, saudara. Sekalipun kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kepada Yesus sang gembala baik itu, bukan berarti lalu kehidupan kita bebas dari mara bahaya, bebas dari ancaman, bebas dari pergumulan, kesulitan, dan sebagainya. Ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana kita harus melewati, harus berjalan dalam lembah kekelaman itu. Siapa saja. Mungkin kita punya masalah keluarga, dalam relasi dengan anggota keluarga. Mungkin kita punya pergumulan ekonomi yang cukup berat. Barangkali kita punya pergumulan terkait soal kesehatan seperti yang sekarang banyak dihadapi oleh orang-orang di dunia terkait dengan COVID-19 atau yang lain. Apapun itu, kita semua punya lembah kekelaman kita masing-masing yang kadang memang tidak ada pilihan lain selain harus kita jalani. Maka di saat itu firman Tuhan dari Mazmur 23 ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Bahwa sekalipun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman kita masing-masing, kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan sang gembala baik, Kristus sang gembala baik, gembala yang benar itu ada bersama dengan kita, berjalan bersama kita, menguatkan, memimpin hingga kita bisa melewati lembah kekelaman kita masing-masing. Nah itu saudara dikasih Tuhan, mari kita selalu bersandar, berserah kepada Tuhan. Perjalanan hidup yang harus kita jalani baik mulus ataupun berkerikil, berkelok, baik dalam tawa maupun tangis, keberhasilan, kegagalan, dalam kegembiraan, sukacita maupun dalam lembah kekelaman, sang gembala baik itu ada bersama dengan kita, berjalan menguatkan setiap langkah kita sampai kita melewatinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati selalu. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasi
tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa, saudara. Pertama-tama, mari dalam doa kita doakan para petugas yang berada di garis depan dalam penanganan pandemi. Kita doakan para petugas medis, petugas pendukung non-medis, para petugas publik seperti polisi, aparat keamanan, juga mereka yang bertugas mendistribusikan perlengkapan medis, para pendukung lainnya seperti petugas kebersihan, keamanan di tempat-tempat perawatan pasien COVID-19. Mereka yang setiap hari meresikokan diri dan keluarga mereka untuk membantu sesama. Biarlah Tuhan yang terus menganugerahkan kepada mereka kekuatan untuk melewati semua ini. Tuhan yang jaga juga keluarga mereka. Mari kita berdoa juga untuk mereka-mereka yang masih harus dirawat di rumah sakit ataupun yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar COVID-19, agar mereka dikuatkan melewati masa-masa kritis, bahkan boleh dipulihkan dan kembali berkumpul dengan anggota keluarga yang terkasih. Doakan juga setiap keluarga yang mendukung mereka agar diberi kekuatan yang lebih pada masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa juga untuk setiap keluarga yang bergumul karena berbagai masalah di tengah pandemi ini. Mereka yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, sekalipun mereka bukan terpapar COVID, tetapi karena fasilitas kesehatan harus memusatkan perhatian pada urusan penanganan COVID-19. Mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, karena mata pencarian yang mengalami kesulitan di tengah pandemi. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga yang mungkin mengalami berbagai tantangan di tengah pandemi ini. Anak-anak kita yang harus bergumul dengan pembelajaran jarak jauh yang tentu tidak mudah bagi mereka, bagi para guru dan para orang tua yang menemani.
Terakhir, marilah kita berdoa bagi pergumulan kita masing-masing, pergumulan keluarga kita yang mungkin tidak bisa kita bagi ke orang lain. Tapi percayalah, Tuhan selalu mendengar. Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita seturut dengan anugerah dan waktunya. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala doa dan pergumulan kami. Kami percaya Engkau akan terus menguatkan kami, memampukan kami melewati setiap pergumulan kami. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Karena Engkaulah Sang Gembala yang baik. Gembala yang dalam Yesus Kristus juga telah mengajarkan setiap kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.